Oke, baiklah kawan-kawan semuanya. Inilah retretan terakhir di lokasi yang ini. Kita nanti pindah lokasi lagi. Ini ya ada muatan lah sekitar. Ya nggak lumayan banyak sih. Sekitar 1 tonan ya teman-teman ya. Sudah kita dapat ini yang retretan tadi kedua ya. Retretan yang ketiga ya teman-teman. Semoga kita penuh lagi pick up kita ini ya. Kita nanti akan tambahkan ini nanti. Biar kita muatnya sekaligus 2 ton. Kita tambahkan yang di atas sana ya teman-teman ya. Di lokasi yang berbeda. Nah ini oke, kita akan lanjut muat lagi ya, karena waktu untuk dikejar waktu ya, harus dapat hari ini 3 red lah paling tidak masuk pabrik ya. Ya besok sisanya ya, Anda tahu berapa red ya. Oke ya, baik teman-teman, langsung kita muat aja. Ini red-redatan terakhir di lokasi sini masih banyak ya, masih sekitar 2 kuintal sisa. Ini nanti sudah full lagi ya teman-teman ya. Kita akan dapat 2 ton lagi ya. Wah, masih cukup lumayan ya teman-teman untuk buat kali ini ya. Ini biar lumayan. Nah teman-teman masih lihat, kita pindah lagi ton, lokasi ya. Yang berikutnya ya teman-teman. Ini ada ya lokasi yang berbeda banyak, karena tadi kurang masih ya, belum penuh betul muatan kita ya. Cuma segini kita lanjut ya teman-teman ya. Ini kita muat lagi. Ini kira-kira ya, ini mungkin full di sini ya teman-teman. Nanti kalau nggak full, masih kurang ya, kita tambah lagi, karena maksimalnya kita bawa 2 ton 200 sampai 2 ton 400 itu kita maksimal, dengan kondisi jalan yang miring-miring bergunung-gunung. Nah seperti itulah lokasinya. Nah ini teman-teman, nah ini buahnya cukup besar-besar. Kalau untuk yang ini ya, jenis sawit abal-abalnya cukup buahnya besar-besar. Kayak sangat banyak sekali untuk 6 sawit abal-abal ini ya teman-teman. Sangat banyak sekali ya, cukup lumayan banyak ya untuk sawit abal-abal ini. Nah untuk saya akan memberikan sedikit tip ya buat teman-teman ya. Untuk sawit ini kalau mau teman-teman trek ya, hitungannya nggak ada trek, batangnya bagus, batangnya besar, teman-teman itu kalau ini bisa dilakukan ya teman-teman, untuk lokasi apa ya, lokasi yang sedikit ya, punya 1 kapling saja, menghemat pupuk. Nah begini ya caranya teman-teman, kita melakukan pemupukan tuh per 2 bulan atau per 1 bulan ya teman-teman. Tetapi untuk per pokoknya kita hambur ya, kira-kira 2 on saja per pokoknya, tetapi kita lakukan tiap bulan. Nah itu malah lebih bagus teman-teman, karena ibarat kata seperti itu, makannya terus menerus. Tapi kalau seperti punya saya, lokasi saya sudah, saya tiap tahun hitungannya menambah ya teman-teman. Jadinya kita sulit. Kalau lokasi luas, kita gaji orang pun kita nggak sanggup, nggak kembali modal ya teman-teman, karena harga sawit sekarang cukup murah. Kita perhitungkan di situ, kita nggak bisa nambah lahan nanti, atau mau beli barang atau tambah unit mobil lagi, kita nggak bisa kalau kita mengupah semua. Ini untuk lokasi sawit seperti ini saya banyak kerjakan sendiri ya teman-teman. Seperti muat ini kita kerjakan sendiri, karena ini hitung kita anggap kita ringan. Nah seperti panen baru kita kerjakan orang lain, karena kita anggap itu berat ya. Nah itu untuk metode pemupukan tadi seperti itu ya teman. Pupuk itu jenisnya ganti-ganti ya teman-teman kalau mau bagus. Misalnya hari bulan pertama, misalnya di bulan 1 kita menggunakan urea ya teman-teman. Kemudian di bulan kedua kita menggunakan NPK misalnya, MPK. Terus di bulan ketiga kita pakai kapur lagi. Itu tidak perlu banyak teman-teman kalau mau, tapi itu bisa dilakukan di lokasi yang sedikit ya teman-teman. Punya lokasi 1 hektar atau 2 hektar itu bisa dilakukan seperti itu. Kalau punya lokasi 4 hektar itu bisa dilakukan 3 bulan sekali ya teman-teman. Kalau seperti saya, lokasi saya terpaksa saya lakukan 1 kali 1 tahun, yaitu pupuknya yaitu 5 kilo per pohon, karena kita lakukan 1 kali 1 tahun teman-teman. Tidak sanggup kalau kita lakukan terus, apalagi kita kalau menggaji orang, aduh nggak ada kembali modalnya teman-teman. Karena harga sawit ini nggak sampai 3.000, harga sawit pun 3.000, tetapi harga pupuk wah gila, harganya luar biasa. Harga pupuk, racun, segala macam, egrek naik semua teman-teman. Pokoknya kalau harga sawit naik ini ya, mendingan harganya 2.000 pas seperti ini aja ya. Nggak usah naik, nggak usah turun sudah. Kita nggak sanggup. Beli obat rumput saja di sini pernah kita beli sampai 2 juta. 500 sampai 3 juta teman-teman, jenis Roundup. Nah seperti itu. Kita nggak sanggup. Kalau harga 2.000 seperti ini masih standar. Untuk sekarang harga obat kuning yaitu 1.700.000 yang bagus. 1.300.000 sudah ada. Jenis obat hijau ada yang 1 juta, ada yang 900.
ada juga yang 1,5 juta yang paling bagus. Nah, untuk pupuk sendiri ada 300.000 per saknya untuk ori April. Kemudian jenis NPK atau masih dapat 500 sampai 600. Untuk mutiara dapat 700.000 per karungnya, masih bisa terjangkau teman-teman. Nah, seperti itu, kita tidak terlalu berat untuk melakukan. Nah, ini sampai di sini buahnya cukup lumayan. Ini nanti yang di atas ini ya, lokasi yang ini nanti kita dapat pasti 2 red setengah ya. Tadi di bawah itu hitung kita dapat 2 red setengah, berarti kita 2 red setengah dapat itu per 2 hektar itu dapatnya kita 5 ton lebih ya, 5 ton sampai 6 ton ya teman-teman, seperti itu hasil musim trek itu teman-teman. Musim trek, kalau musim puncak saya tidak ngomong lagi. Mungkin teman-teman sering lihat uploadan saya, tumpukan buah seperti gunung sudah. Untuk lahan 2 hektar ini nanti kita tanam lahan baru kita, insya Allah nanti kita tanam dengan sawit unggul. Kita lihat data-datanya orang, karena orang menggunakan data. Kita lihat promosinya sangat bagus sekali. Kita coba, siapa tahu hasilnya muncak. Kita siapa yang tidak mau hasilnya banyak. Tetapi tetap saya campur dengan sawit abal-abal. Kenapa? Karena untuk sawit abal-abal ini timbangannya mantap teman-teman. Jujur saja mantap, kuakui, daripada sawit unggul ya. Untuk timbangan berat buah ya, jumlah tandan sama, timbangan tapi beda ya, timbangan tapi beda. Mulai teman-teman tes sendiri ya, boleh cek sendiri. Ada yang mengatakan hasilnya tetap beda untuk sawit abal-abal dan sawit unggul. Mungkin dia itu apa ya, pola perawatannya mungkin kita tidak tahu, atau rezekinya dia ya, kita nggak tahu. Karena untuk sawit ini kita bergantung ke alam, rezeki dikasih Tuhan, kita berdoa saja ya teman-teman. Yang penting kita rawat, kita pupuk, hasilnya pasti bagus. Yaitu tadi untuk pemupukan itu sangat mantap sekali teman-teman. Dan jangan lupa pruning itu ya teman-teman, sangat penting sekali. 1 tahun sekali tuh harus kita pruning sawit. Jangan ndak pruning ya, itu berdasarkan pengalaman kita. Kalau kita nggak pruning, hasilnya nggak nyampe, walaupun kita melakukan pemupukan perawatan ya. Pruning itu sangat penting. Makanya saya di sini ambil buah, buang pelepah. Makanya saya sistem seperti itu. Saya nggak pelihara pelepah. Saya nggak sistem songgo sistem congkel-congkel buah itu nggak masalah saya teman-teman. Nggak, saya sistem congkel, buang pelepah itu saya sangat suka malah. Makanya kebanyakan anggota panen saya banyak buang pelepah ya teman-teman. Memang untuk hasilnya jujur saja saya stabil. Mungkin yang orang itu dengan prakteknya dia menggunakan prakteknya sawit abal-abal dengan unggul tuh dia samakan. Karena sawit unggul ini rata-rata saya lihat orang pakai dia sistem buah itu sistem jongkel, dia jaga pelepah katanya. Tetapi saya punya sawit unggul tidak pakai jaga-jaga pelepah. Oke, baiklah teman-teman semua ya. Ini kita dapat nih muatan kita insya Allah dapat 2 ton lagi. Ret-retan yang ketiga masih ada sisa ya teman-teman ya. Masih sisa ke sana. Oke, kita lanjut lagi ke pabrik. Oke teman-teman, setibanya kita pabrik, ini ada trio mobil, trio bawa sawit abal-abal. Ada untuk sawit abal-abal untuk di pabrik ini diterima dengan bagus ya teman-teman. Karena pabrik ini nggak punya sawit inti atau punya sawit sendiri. Biasanya yang cerewet buah itu biasanya pabrik yang punya inti ya teman-teman. Makanya jangan kita kasih HGU untuk lokasi sawit ya teman-teman. Usahakan petani sendiri atau warga sendiri yang menanam sawit, karena kita nanti dipermainkan oleh pabrik ya. Buah kita yang abal-abal tidak akan diterima. Nah, ini potongan tetap sama, harga sama.